Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, ketemu lagi di channelnya saya Ani Family 4567. Ini pagi hari jam 9. Jadi sarapannya di kamar saja karena di luar dingin ya. Dan ini pun saya nyalain penghangat. Jadi ngasih sarapannya aku di kamar saja guys, dikarenakan dingin di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sarapannya Akong simpel banget guys, karena Akong sendiri tuh kalau pagi tuh kelemahannya tuh bikin saya trauma. Iya, bikin saya trauma. Dia karena dia takut dingin, jadi bikin saya trauma banget kalau dingin itu dibawa keluar ya. Jadi pasien saya ini tuh mempunyai pembekuan di otak guys ya. Jadi apa namanya, kalau dulu ya belum kambuh itu dia kejang-kejangnya itu kalau sampai tidak tertolong ya bisa meninggal gitu, karena dia mempunyai pembekuan ada di otak guys ya. Jadi menjaga Akong ini menurut saya harus orang yang spesial banget, memang harus orangnya yang spesial banget, karena kalau kita nggak tahu selannya pasien, bisa kacau. Jadi pasien saya ini kalau makan tuh harus pelan. Kitanya pun melayani Akong makan itu harus pelan, harus sabar banget. Nggak boleh kalau makan satu mangkok ibaratnya harus dihabiskan, sedangkan Akongnya nggak mau. Jadi kalau maksudnya dijijilin itu dia nggak mau, dia akhirnya nanti muntah akhirnya nanti kan pusing gitu, seperti itu. Jadi kita kasih makanan Akong itu sambil kita menghibur, jadi biar pasien sendiri tuh seneng gitu. Terus ya kita harus bilang ini loh sarapannya enak gitu, jadi nanti beliau pun dia seneng gitu loh. Kalau udah melihat makanannya kurang seneng terus kita menyapanya kurang seneng, jadi dianya bersedih gitu loh. Ini makan sarapan paginya sama simpel banget. Alhamdulillah. Jadi sarapannya Akong simpel banget guys. Sarapannya Akong tuh hanya roti Roma ya. Roti Roma dari Indonesia itu kan lembut banget. Jadi memang sengaja nggak tak kasih sarapan yang terlalu gini banget, karena saya tahu banget Akong tuh orangnya seperti apa gitu loh ya. Jadi menjaga Akong ini harus benar-benar yang spesial banget. Dulu sebelum saya tahu ya kalau Akong tuh mempunyai penyakit ya, atau pembukaan darah di otak itu ya. Jadi dulu sering 2-3 kali kumat ya. Jadi dia seolah-olah tuh kayak memuntah gitu, enak gitu. Terus ya kejang-kejang itu seperti itu. Harusnya saya pertama kali harus tak taruh di sofa guys, terus tak kasih minyak kayu putih, terus saya pijet-pijet, terus saya kasih minyak kayu putih. Makanya saya sekarang tuh minyak kayu putih itu selalu ada di rumah buat si pasien gitu loh. Jadi
menjaga pasien seperti ini memang harus benar-benar kita perhatikan banget ya. Karena pasien saya ini dia nggak suka makan terlalu banyak tuh, nggak suka. Dia sukanya makannya sedikit, nanti lagi seperti itu. Aduh. Oh.哦，好夹吧？好夹哦。对啊，我们的东西这个好吃嘞。等一下我还有买给老师哦。Jadi kita tuh harus menghibur banget sama pasien itu. Kalau kita menganggapnya enak gitu, jadi dia seneng gitu ya. Jadi merawat ini tuh nggak gampang banget guys. Ya orangnya nurut, tapi kalau lagi ngedrop atau lagi apa, aduh, sumpah bikin panik kalau nggak ini banget. Jadi selama dulu belum ke dokter, dia kambuh itu 3 kali. Yang terakhir itu parah banget sih, sampai tak bawa ke rumah sakit. Habis dikasih rumah sakit, hanya diinus aja, habis itu sudah pulang. Terus akhirnya kan kita periksain ke dokter, memang ternyata ada pembukuan darah di dalam otak gitu loh. Jadi kita sekarang udah minum obat. Walaupun sudah minum obat, sekarang kita harus juga waspada ya, jaganya. Seperti itu guys ya, jaga orang tua itu kita memang harus lihat sela-selanya penyakitnya yang dijaga ya. Seperti itu ya Kang. Kerja apa? Jadi sarapan pagi atau bangun pagi guys, sekarang jarang tak bangunin guys, karena saya sekarang udah paham banget. Jadi kelemahan si pasien ini kalau pas pagi hari itu kalau dia dibangunin terus makan yang kurang enak, dia tuh seolah kayak mual-mual seperti itu ya. Terus akhirnya ya langsung ngedrop seperti itu, kayak kemarin itu ngedrop kayak muntah-muntah gitu, terus pucet semuanya gitu. Jadi kalau pagi hari bangun sarapan di depan TV itu saya tuh trauma banget sumpah. Karena saya di sini sendirian, maksudnya nggak ada majikan gitu loh. Majikan saya sakit, terus yang satu sakit, yang satu kan di Amerika gitu loh. Jadi aduh, di sini memang benar-benar saya harus tanggung jawab yang sangat benar gitu. Ya alhamdulillah sih pasien saya tuh orangnya nurut banget. Intinya kita harus banyak menghibur dia gitu. Dia sekarang ya kurus sih, tapi ya gimana lagi lah ya, karena dia nggak bergerak, terus dia pikirannya tuh teringat sama istrinya yang sudah meninggal itu. Sampai sekarang kan dia nggak tahu kalau istrinya meninggal, nggak tahu, dan keluarga tuh nggak ada yang ngasih tahu. Dia juga nggak mau tanya. Kalau dia tanya ya pasti saya ngomong, aku bilang gini aja, dia sakit gitu aja. Wah, 少一个嘞。好，哇，好吃哦，wah, 好香啊. Jadi ini sarapan roti Roma, tak kasih susu gitu aja, jadi dia suka lembek-lembek manis gitu ya. Ya kita memang harus seperti ini ya guys ya, menjaga orang tua. Trauma juga sih kalau menjaga orang seperti ini, sumpah ya. Jadi kalau orang meninggal tidak sakit, kadang kita tuh juga nggak enak ya, jadi kirain kita ngapain gitu kan. Disitulah guys, kecuali kalau
orang tuanya di rumah sakit, terus sakit meninggalnya di rumah sakit, itu kan kita lega ya. Tapi kalau kita kerawat terus kejang-kejang tidak ada, itu kita bingung banget. Tapi majikan saya selalu bilang, nanti kalau akunya seperti ini, kalau kamu kan sendiri di rumah, gak usah panik. Jadi kalau di situ takut giginya Akong itu ngunci, jadi suruh ngambil anduk aja, dikasih anduk seperti itu. Nanti bagaimana ya udah gitu. Nah, jadi seperti itu guys ya. Ngasih sarapan pagi sama pasien sambil menceritakan tentang kondisi pasien ya. Kita ngasih sarapan, lihat kondisi pasien juga ya. Jadi jangan asal dikasih karena kalau orang tua sudah tidak bisa ngomong atau gak mau ngomong, jadi kita yang susah, yang kesusahan tuh kita menjaganya kan susah. Jadi kita memang harus tahu sela-sela pasien sendiri ya. Seperti itu. Aduh. Oke guys, ini udah habis yang terakhir. Udah gini aja guys ya, yang penting perutnya isi aja sedikit pagi. Nanti siang kasih makan. Nah, nanti siang ngasih makannya jam 11.30 saya udah langsung ngasih makan. Sedikit guys, jadi kalau makan sedikit aja, nggak banyak. Karena dia nggak mau kalau dipaksa, itu nggak mau. Dia kalau dipaksa jadi dia ini akan mikir akhirnya kan berat di kepala. Ya udah, namanya pembukuan ada pembukuan di otak, bagaimana sih? Kalian harus banyak belajar lah. Oke guys, ini sudah sarapannya Akong udah habis. Nah, ini susunya tinggal dikit juga. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu menonton channel saya. Ya sebelumnya saya minta maaf banget. Jadi channel saya tuh campur-campur lah ya, nggak harus mubang, nggak harus lihat ke orang tua, nggak harus jalan-jalan. Jujur sih kalau jalan-jalan saya nggak bisa ya, karena saya nggak bisa jalan-jalan, hanya di rumah aja gitu ya. Jadi intinya channel saya itu ya seperti inilah. Jadi buat kalian jangan sampai bosen ya, walaupun saya tuh acak-acakan gitu loh. Mungkin jarang keluar, bikin video di luar ya, karena jujur ya, kalau di waktu pas bawa Akong sambil ngevlog tuh menurut saya gimana ya. Jadi saya utamakan tuh pasien dulu ya. Aja ya, sekian aja ya video dari saya. Begitulah ceritanya. Buat kalian sampai terima kasih banget, dan yang baru bergabung jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye. So bye bye. Tuh nanti